Baik, Mbak Vika, pertama terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, jelang siang Bapak Ibu sekalian. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak Vika, kalau tadi Pak Aswin bicara sebagai kolektor, kalau saya bicara sebagai keturunannya dari kolektor, karena kolektornya Ibu Yoseda itu sudah almarhumah. Jadi kalau ditanya apa yang paling saya ingat dari koleksi ibu saya pernah menyampaikan di bincang-bincang wastra sebelumnya bahwa yang paling sering kain wastra yang paling sering ditunjukkan ibu saya ke saya adalah kain patola. Kain patola itu berulang kali dan saya tidak tahu apa penyebabnya, tetapi ibu saya selalu mengatakan kain ini, wastra ini sangat berharga loh Nes. Kain patola itu apa ya Kak Nesa? Itu kalau di dalam di Jawa dikenal sebagai cinde, sebagai cinde, dan itu asalnya dari India, dan itu bisa sampai ke Indonesia karena jasanya para pedagang India yang membawanya ke sini. Itu karena Kak Nesa ini memegang legacy dari ibunda untuk menjaga wastra Indonesia. Apa yang sekarang dilakukan oleh Kak Nesa dan Rumah Wastra Yoseda untuk menjaga, melestarikan, membuat generasi muda juga tahu dan cinta terhadap wastra? Nah, kalau itu pertanyaan itu mungkin yang lebih bisa menjawab nanti adalah Pak Beni. Tetapi terus terang saya dan kakak saya ini buta tentang wastra. Kami tahu bahwa ibu kami sangat mencintai wastra, tapi ilmu yang kami berdua tekuni itu sangat berbeda. Nah, hanya kami tuh perhatikan dari dulu tuh ibu tuh hobi sekali kan. Rumah Wastra Yoseda itu letaknya di lantai 2 dari rumah saya. Setiap ada waktu senggang, ibu tuh almarhum ibu tuh selalu naik ke atas, lalu utak-atik begitu yang kami nggak paham apa. Nah, akhirnya pernah satu saat sih saya dan kakak saya bertanya, "Ma, emangnya apa sih yang menarik dari wastra gitu?" Kebetulan orang tua saya itu dua-duanya pencinta seni budaya, baik bapak maupun ibu saya. Meskipun bapak saya lebih banyak berkecimpung di ekonomi dan politik, tapi kalau di waktu senggang tuh senang musik. Kalau ibu saya itu senang sandiwara, puisi, gambar. Saya punya buku catatan hariannya itu di mana beliau tuh gambar dengan arsiran pensil. Kenapa bisa begitu? Karena orang tua saya itu didikan Belanda terus terang. Ayah saya didikan para imam Serikat Yesus di Muntilan, di mana kalau di bawah didikan para imam Katolik itu biasanya diwajibkan untuk menguasai satu alat musik. Jadi ayah saya tuh tahunya piano dan menyanyi. Kalau ibu saya karena didikan suster-suster musulin. Dulu asrama di situ, jadi guru di situ. Jadi beliau tuh mengajar bahasa, kemudian senang seperti tadi sandiwara, puisi, gambar. Saya rasa itu yang menjadi dasar dari kecintaan kedua orang tua saya terhadap seni budaya Indonesia, bukan hanya dunia. Nah, kemudian kenapa sampai ibu saya tuh bisa betul-betul istilahnya in dengan wastra Indonesia. Setelah menikah dengan ayah saya tahun 1961, ibu saya tuh kan asal Ambon Manado. Nah, menikah dengan ayah saya lalu kemudian pada saat menikah itu sudah menjadi kalau tidak salah wakil ketua Partai Katolik dan anggota DPR GR dari Partai Katolik. Maka beliau banyak melakukan kunjungan di NTT. Dari kunjungan itu banyak diberikan wastra. Kenapa? Karena orang NTT itu kalau ada tamu, pejabat atau tamu yang dihormati itu datang, sebagai tanda penghargaan mereka memberikan wastra, dan wastranya tidak sembarangan. Wastra yang betul-betul unik, kadang-kadang langka. Jadi karena kunjungannya berkali-kali, lama-lama jumlahnya tambah besar. Dari situ ibu saya mungkin ketertarikannya muncul dari situ gitu.
kok ini wastranya kok bagus-bagus, cantik-cantik. Lama kelamaan timbul keingin tahuan dalam diri ibu saya sebenarnya seperti apa ya wastra Indonesia. Dan karena awalnya dari NTT, maka sebagian besar koleksi ibu saya itu tenun dari NTT. Itu. Tapi masa nggak ada sih Kanesa dari sekian banyak koleksi ibunda yang paling berkesan untuk Kanesa? Dari mungkin tenun NTT yang begitu banyak, ada satu yang kayaknya ini bagus nih. Buat Kanesa nggak ada yang sama-sama? Yang tertanam di benak saya itu selalu kain patola. Okay. Karena ibu saya itu berulang kali, saya tidak tahu kenapa. Cuman ibu saya mengajarkan pada saya bedanya wastra antara wastra orang Bejawa, orang Manggarai, orang Rio itu suku ayah saya, dan kemudian Sita. Nah, saya masih bisa membedakan, tapi kalau detailnya itu terus terang harus bertanya pada Bu Neneng dan Pak Benny. Terus terang saja. Jadi ya ibu saya tuh otodidak memang seperti yang dikatakan di video. Tidak pernah mengecap pendidikan yang khusus menekuni wastra. Juga tidak konservasi, tapi beliau banyak baca. Dan kemudian kecintaannya itu makin bertambah sampai beliau tuh mengatakan pernah menyuruh sepupu saya tuh coba nih cari wastra ini unik. Saya ingat tuh saya agak lupa di Sumba atau di Flores. Tapi kain itu kalau mau diambil, mau dikeluarkan itu harus pakai upacara. Jadi harus izin dan harus pakai upacara. Sepupu saya tuh sampai mimpi-mimpi. Gitu, karena didatengin yang punya gitu. Jadi harus sembahyang, harus ini baru bisa diambil. Kedua, ibu saya itu pernah yang jadi korban saya dan kakak saya. Karena hunting wastra. Waktu itu kami melakukan perjalanan dari Dili ke Kupang sampai di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ibu saya tuh terpikir untuk coba cari wastra di sini. Akibatnya saya dan kakak saya skip makan pagi dan makan siang. Sampai kakak saya menelpon ayah saya di Jakarta, "Pak, mama ini ya kayaknya wastra itu lebih berharga dari anak-anaknya. Kami nggak makan pagi, nggak makan siang, udah sampai tidur bangun, masih ngeliatin wastra." Di kampung ayah saya, pasar, tiba-tiba ibu saya lihat ada satu ibu-ibu pakai kain wastra menarik. Langsung didatengin, Bu, saya mau wastra kain yang ibu pakai. Sebentar ya Bu, saya pulang dulu, saya cari aja yang lebih bersih, ini udah saya pakai. Enggak Bu, ibu pulang, ganti baju, ibu pakai kain lain, saya mau kain. Nggak usah dicuci, nggak usah diapa-apakan. Jadi ibu saya itu segitu cintanya, sampai akhirnya beliau mengatakan begini, saya ingat ya, kalau nanti saya sudah tidak ada, ini kain-kain tidak ada yang boleh keluar negeri ya. Jadi saya mau supaya ini semua tidak jatuh ke tangan kolektor asing. Ini harus tetap di dalam negeri karena ini wastra kita ini sangat kaya. Gitu. Makanya di video tadi kalau dibilang ada wastra yang diperoleh dari luar negeri, itu bukan berarti dari negara lain, tapi itu wastra Indonesia yang dibawa dibeli oleh kolektor di luar, dibeli lagi oleh supaya kembali ke sini. Gitu. Jadi begitu kira-kira Mbak Vika, Bapak Ibu, saya lebih banyak bercerita tentang ibu saya karena yang kolektor adalah almarhum ibu saya, bukan saya gitu. Jadi ini mudah-mudahan saya juga bicaranya benar, kalau tidak didatengin diketok paling sampai caranya ngaco-ngaco. Jadi mungkin sebagai penutup ya Mbak Vika, itu saya terus terang karena saya dan kakak saya sama sekali buta. Jadi kami itu sangat waktu ibu saya meninggal tuh tidak tahu ini mau diapakan koleksi ini ya. Jadi akhirnya kebetulan Bu Neneng, saya panggilnya Tante Neneng, itu datang melayat ya, lalu mengatakan sudah kalau begitu saya tante sama tim bantu untuk mengkonservasi. Karena kain-kain itu kain langka, unik, ada yang sudah lama sekali, banyak yang bolong-bolong. Jadi akhirnya saya bilang, baik tante, mulai sejak ibu saya meninggal tahun 2015, ibu saya meninggal bulan Maret,
mulai Desember 2015 Tante Neneng dan teman-teman semua datang mengkonservasi wastra milik ibu saya. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, sebagai tanda apresiasi dan terima kasih saya dan kakak saya ingin memperkenalkan Tante Neneng dan timnya yang sudah berjasa mengkonservasi wastra ibu saya sampai terbentuk yang namanya Rumah Wastra Yoseda. Saya perkenalkan bagi mungkin yang ada di belakang maupun ke depan. Jadi pertama-tama saya perkenalkan Ibu Neneng Iskandar sebagai konservator dan kurator. Ya, silakan Tante. Berikutnya Bapak Beni Gata juga sebagai konservator dan saya dan kakak saya sangat berterima kasih bahwa wastra ibu saya tidak terlantar dan bahkan bisa dikonservasi dan dikoleksi, disimpan di Rumah Wastra Yoseda. Saya rasa sekian. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan kepada Bapak. Ada beberapa juga dipamerkan sini dari Rumah Wastra Yoseda ya, yang dipamerkan di Museum Tekstil kali ini. Nanti mungkin untuk para hadirin yang belum lihat bisa keliling.